Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Ina Rotul Aisyah dengan NIM 2001011010178. Video kali ini ditujukan untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan diampu oleh Bapak Aris Mahmudi, MA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sahabat Nabi, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fikhri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ayahnya bernama Abdullah bin al-Jarrah bin Hilal dan ibunya bernama Umaymah binti Osman bin Jabir. Dan silsilah keturunannya Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin al-Jarrah bin Hilal bin Ahib bin Dobbah bin Haris bin Fir bin Malik bin Nador bin Kinanah al-Quraisy al-Fihri merupakan keturunan Bani Haris kabilah Quraisy. Istri dari Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Warjah binti Al-Jarrah dan Hind binti Jabar, dan anaknya bernama Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah, Yazid ibni Al-Jarrah, dan Umair ibni Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah lahir pada tahun 583 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan, bagai singa jantan. Abu Ubaidah berasal dari kalangan muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah. Ia juga senantiasa turut bertempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Beliau adalah sahabat yang dinobatkan sebagai salah satu al-mubasysyarun bil jannah atau orang yang diberi kabar masuk surga. Ini memiliki begitu banyak keutamaan. Ia dikenal sebagai muslim yang begitu lapang hatinya, jauh dari kedengkian, sering menasihati, giat beribadah, dan amat penyayang. Ia juga merupakan orang kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Sehari setelah Abu Bakar masuk Islam, waktu menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mahzun, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Selain merupakan orang kepercayaan Rasulullah dan Abu Bakar, Abu Ubaidah pun berhasil meraih kepercayaan Umar. Kala Umar menjadi khalifah, dia mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima perang di Syam. Di akhir kepemimpinan Abu Ubaidah, wabah Amwas menyebar. Pengambilan nama pandemi ini berdasarkan pertama kali virus itu muncul, yakni di kota Amwas, wilayah di barat Yerusalem, Palestina, 4 mil dari Baitul Maqdis. Wabah ini begitu cepat menjalar ke tempat-tempat lainnya, termasuk Syam. Ketika Umar bin Khattab hendak mengunjungi Abu Ubaidah di Syam, sekaligus menunaikan misi meninjau kondisi rakyatnya, sebelum rombongan Khalifah Umar sampai, Abu Ubaidah sudah menghampiri mereka terlebih dahulu. Di sana Abu Ubaidah mengabarkan bahwa Syam tengah dilanda
wabah penyakit. Mereka pun berdiskusi apakah khalifah kedua itu perlu melanjutkan perjalanannya ke Syam atau tidak. Umar bin Khattab bersama rombongannya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Sedangkan Abu Ubaidah memilih untuk kembali ke daerah pimpinannya di Syam. Di sana, Abu Ubaidah senantiasa mengunjungi dan menghibur orang-orang yang sakit. Tubuhnya semakin melemah, memikirkan keadaan rakyatnya, hingga akhirnya Abu Ubaidah pun tertular wabah dan jatuh sakit. Saat tubuhnya kian melemah, sahabat yang pernah mengelola Baitul Mal di masa Abu Bakar ini berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menjalankannya, maka kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah, dan bersedekahlah. Tunaikanlah haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati dan saling mencintai. Taatilah pimpinan kalian dan jangan kecewakan mereka. Janganlah kalian terlena dengan dunia. Sesungguhnya, seseorang jika hidup 1000 tahun pun, ia akan mendapatkan akhir seperti yang kualami, dan kalian saksikan sekarang." Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya menutup usia pada tahun 18 Hijrah. Di usianya yang ke-58, ia disolatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Jenazah Abu Ubaidah dikuburkan Mu'adz, Amr bin As, dan Ad-Dahhak bin Aqais. Berdasarkan keterangan dalam At-Tabaqah Al-Kubra, karya Ibnu Sa'ad, Abu Ubaidah dikebumikan di Amwas. Sedangkan dalam Ma'rifatul Sahabah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa sahabat senior ini wafat di Urdun, yaitu daerah Syam yang sekarang bernama Yordania, dan dikuburkan di Baisan.